حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Para jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Dari sekian nikmat yang tak terhitung nilainya, nikmat yang paling utama dalam hidup ini adalah nikmat iman. Nikmat iman inilah yang menggerakkan jiwa raga ini untuk menjalankan sunnah Nabi, dimulai dari bangun sahur, bangun untuk makan sahur, kemudian mempersiapkan diri untuk menghadiri sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan nikmat ini selalu bersama kita sampai akhir hayat kita. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dampak harta haram dalam hubungan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Harta yang haram itu akan memberikan dampak. Seseorang hubungan dia dengan Allah, dan seseorang hubungannya dia dengan manusia. Namun para jamaah, sebelum harta haram, saya sebutkan ada harta yang diperoleh oleh seseorang dengan cara yang halal. Kecintaan terhadap harta itu yang berlebihan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jammat. Dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Harta yang dia dapatkan itu halal. Tetapi jiwa ini begitu cinta terhadap harta yang begitu berlebihan, maka akan memberikan pengaruh dampak. Di antara dampak orang yang berlebihan dalam mencintai harta itu adalah sulit menerima kebenaran. Mata tidak akan melihat kebenaran, telinga tidak mau mendengar kebenaran, dan hati akan tertutup dari kebenaran karena berlebihan di dalam mencintai harta. Hal ini dapat kita lihat dari sebuah kasus yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan kisah Qarun. Kaumnya, orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, berkata kepada Qarun, iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Dan ingat ketika kaumnya berkata kepada Qarun,
Wahai Qarun, la tafrah, jangan engkau berbangga diri dengan harta yang kau miliki itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbangga diri. Kemudian kaumnya, orang-orang yang berilmu ini memberi nasihat. Wabadagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wahai Qarun, carilah pahala akhirat dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu. Wahai Qarun, tapi jangan kau melupakan bagianmu di dunia. Silakan kau punya rumah, punya kendaraan, kau menikah, kau punya anak, silakan. Tapi jangan melupakan kehidupan akhirat. Wahai Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kau sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Wala tabgil fasada fil ard. Wahai Qarun, jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Harta yang saya dapatkan ini itu dikarenakan ilmu yang ada pada diriku. Ini adalah sebuah contoh bahwa dikala seseorang mencintai harta yang berlebihan, maka sulit baginya untuk menerima kebenaran. Sulit untuk menerima nasihat. Maka dari itu barangkali ada orang-orang yang tiba-tiba kaya. Ya, dia kumpulkan hartanya. Kecintaan terhadap harta itu membuat perubahan sikap, berbangga diri. Dan itu dapat kita lihat dari sikap atau ucapan. Makanya ada istilah OKB, orang kaya baru. Maka dari itu ada kejadian. Ada kawan ini tinggal di perumahan. Gak pernah disapa. Karena ndak punya mobil, Pak. Yang sapa itu hanya sesama yang punya mobil. Lalu suatu saat dia beli mobil, walaupun itu bekas, baru disapa sama tetangganya, Pak. Ini adalah contoh bahwa kecintaan terhadap harta itu membuat pemisah. Ya, membuat seseorang itu tidak dapat menjalankan syariat. Padahal sesama muslim itu ada hak untuk diucapkan salam. Kemudian para jamaah, ini adalah harta yang diperoleh dengan secara halal. Tetapi kemudian kecintaan terhadap harta itu membuat dia buta dari kebenar. Adapun harta yang haram, yang berhubungan dengan Allah adalah doa tidak akan terkabul. Hal ini sebagaimana Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu indah dan tidak menerima kecuali yang baik, kecuali yang halal. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman
sebagaimana perintah itu ditujukan kepada para rasul. Perintahnya apa? Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rizki yang kami berikan kepada kalian. Para rasul dan orang beriman dalam satu perintah, yaitu makanlah makanan yang baik. Summa zakara ar-rajulu yutilu safar as'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang menempuh perjalanan yang jauh. Rambutnya kusut, bajunya penuh dengan debu. Yamuddu yadahi, seraya mengangkat tangannya ke langit. Berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dengan harapan Allah memberikan rizki kepadanya. Tetapi kemudian kata Nabi, wa mata'amahu haram. Makanan itu adalah hasil haram. Wa malbasahu haram. Pakaian yang dipakai itu adalah haram. Wa kudiya bil haram. Daging yang tumbuh, dia minum, semua juga berasal dari harta yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya itu terkabul? Ini adalah dampak harta yang haram yang berhubungan dengan hablum minallah. Kemudian yang kedua, harta yang haram yang diperoleh oleh seseorang, maka akan berpengaruh kepada amalnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min gululin. Tidak diterima salat tanpa bersuci. Tidak pula diterima sedekah yang berasal dari harta yang gulul. Imam Nawawi menjelaskan, maksud harta gulul itu adalah harta yang diperoleh dengan cara berkhianat alias mencuri. Kemudian ditegaskan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man jama'a malan haraman. Barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram, summa tasaddaqa bihi, lantas dia bersedekah dengan harta yang haram itu. Ya, mau bangun masjid, ya, madrasah, beli Al-Quran, atau apapun, disedekahkan uang dari yang dia kumpulkan dengan cara yang haram. Kata Nabi, lam yakun lahu fihi ajrun, maka tidak ada baginya pahala. Wa kana isruhu alaihi, justru dia mendapatkan dosa. Ya. Ini adalah hadis yang saya sampaikan, bahwa harta yang haram akan berpengaruh, berdampak seorang hamba dengan Allah, yaitu amalnya tidak diterima dari sedekah. Kemudian
Berikutnya, harta yang diperoleh dengan cara yang haram, para jamaah, ini berhubungan dengan Allah juga. Yang mana Allah berjanji di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 161. Wa may yaqlul ya'ti bima ghallah yaumal qiyamah. Barang siapa mengambil harta dengan cara khianat, dengan cara yang haram, dengan mencuri, merampas, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa barang curian itu. Itu di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW memperingatkan para sahabatnya. Beliau berkata, La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu rugha'un. Jangan sampai pada hari kiamat aku dapati salah satu dari kalian datang dengan membawa ontah yang di lehernya sedang melenguh. Maksudnya mengeluarkan suara ontahnya, ya. Onta itu apa, Pak? Ya, dia mengeluarkan suara, ya, seperti kambing, sapi. Hadis yang saya baca ini maksudnya jangan sampai seseorang itu dia datang pada hari kiamat dia sedang memikul barang curiannya. Ya, bawa amal, sholat, puasa, ternyata juga memikul barang curian. Ya. Kemudian yang berikutnya, harta yang haram. Masih berhubungan dengan haknya Allah dan juga bisa berhubungan dengan manusia. Bahwa orang yang mengambil harta dengan cara zalim, apakah itu mencuri, merampok, apapun yang dia lakukan. Kalau dia lolos di dunia, tidak ada yang tahu bahwa dia mendapatkan harta dengan cara yang haram, maka dia tidak akan lolos di akhirat. Maka dari itu para jamaah, pernah terjadi pada masa Bani Israel. Ada seorang paman kaya raya. Dia tidak memiliki keluarga. Sudah tidak ada. Satu-satu yang dia miliki adalah ponaan. Kemudian ponaannya ini gelap mata, ingin menguasai harta pamannya. Agar segera dia mendapatkan harta waris, maka pamannya itu dibunuh. Setelah dibunuh di malam hari, jasadnya digeser, ya, diseret ke depan rumah tetangga, kemudian pisau yang dia gunakan diletakkan di situ. Kemudian di hari esoknya terjadi gegeran. Lalu ponaannya ini menuduh bahwa yang membunuh pamannya itu adalah pemilik rumah ini. Orang-orang saling bertengkar antara satu dengan yang lain terkait kasus pembunuhan. Kemudian ada orang berkata begini, untuk apa kalian bertengkar? Di tengah-tengah kita ini ada Rasul Allah, Nabi Musa alaihi salam. Ayo kita datang ke sana. Datang, konsultasi, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa agar Bani Israel menyembelih sapi. Kemudian mereka bertanya, sapi warna apa? Ya, macam-macam. Ya,
Nah, ini yang kemudian kita kenal di dalam surat Al-Baqarah. Setelah disembelih, dagingnya diambil, kemudian dipukulkan kepada jasad pamannya. Kemudian pamannya itu bangun, lalu orang-orang bertanya kepadanya, siapa yang membunuh kamu? Kemudian dia tunjukkan ponaannya. Maka saat itulah ditetapkan bahwa pembunuh tidak mendapatkan waris dari ahli waris yang dibunuh. Ya. Nah, ini adalah memperoleh harta dengan cara yang zalim. Nah, di dalam hadis Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadaruna mal muflis? Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu? Para sahabat berkata, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki harta. Kemudian kata Nabi, orang yang bangkrut dari kalangan umatku itu adalah dia datang dengan membawa amalan sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga diiringi dengan dosa-dosa lain. Ada dosa yang mengiringi setiap amal yang dia bawa itu. Seperti mencela orang. Wa qazafa haza, menuduh orang. Wa akala mala haza, memakan harta orang. Ini adalah cara yang haram. Ya. Wasafaka dama haza, dan membunuh orang, wadoroba haza, dan memukul orang. Kemudian orang-orang yang dizolimi ini harus ditransferkan pahala ke mereka. Ya. Jadi orang yang berbuat zolim dia harus membayar dengan apa? Amalnya. Setiap orang yang dia zolimi. Kalau amalnya sudah habis, sementara masih ada orang yang antri menuntut, maka dosa orang-orang yang terzolimi itu ditransferkan kepada dia. Maka bangkrutlah dia. Kemudian kata Nabi, summa turiha finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Ini menandakan bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang zalim, harta yang diperoleh dengan cara yang haram akan berdampak di akhirat. Bahwa dia tidak akan lolos, dia akan dituntut oleh setiap orang yang semasa di dunia hartanya diambil dengan cara yang zalim. Maka dari itu, seseorang barangkali dia akan menang di pengadilan karena dia merasa diri memiliki segala-gala. Dia bisa lolos di dunia untuk mengambil harta orang, tetapi untuk di akhirat tidak. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang-orang yang berbuat zalim. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah itu lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Ya, mengambil sertifikat orang, harta orang, apapun diambil. Apa yang dilakukan itu jangan mengira bahwa Allah itu lengah, tidak dicatat, tidak disaksikan. Sungguh Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu. Kemudian berikutnya, yang terakhir para jamaah, harta yang diperoleh dengan cara yang haram adalah suap. Nabi SAW dalam sebuah hadis, Abdullah bin Amr berkata, qala Rasulullah SAW, la'natullahi ala rashi wal murtasyid. Allah melaknat kepada pemberi suap
dan yang menerima suap. Para ulama memberikan definisi terkait dengan suap, yaitu sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran atau untuk menegakkan suatu keadilan. Maka dari itu para jamaah, suap itu membungkam kebenaran. Suap itu bisa membenarkan kebatilan. Dengan suap, orang yang tadinya korban itu bisa menjadi pelaku, dan dengan suap, pelaku dapat diposisikan sebagai korban. Para jamaah, dengan suap, seseorang itu akan melawan kebenaran, walaupun kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat kita lihat dari sebuah kisah yang terjadi pada masa Bani Israel, yaitu seorang yang bernama Bal'am bin Ba'urah bin Syahum. Ia adalah orang yang soleh, orang yang alim, dan doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala kaumnya merasakan ada ancaman, yaitu Nabi Musa dan pasukannya akan datang kepada kaumnya, Bal'am bin Ba'urah. Kaumnya berkata kepada Bal'am bin Ba'urah, Musa ini orangnya keras. Kami khawatir kedatangan dia ke sini akan menghancurkan kehidupan kita. Maka dari itu kami memohon kepadamu, wahai Bal'am bin Ba'urah, agar engkau berdoa kepada Allah agar menghancurkan Musa dan pasukannya. Bal'am bin Ba'urah ini berkata, celaka kalian. Musa itu rasul, utusannya Allah. Bagaimana mungkin saya mendoakan celaka bagi dia? Tetapi kemudian kaumnya ini merayu terus. Akhirnya rayuan itu ditujukan kepada istrinya. Lalu para jamaah, istrinya dikasih harta, dihormati di kalangan kaumnya, disuap. Kemudian istrinya merayu suaminya, Bal'am bin Ba'urah, dirayu. Ya, akhirnya mau menerima tawaran itu. Lalu singkat cerita, dia mendoakan keburukan Nabi Musa alaihissalam dan pasukan. Tetapi dengan kuasa Allah, dikala dia mengucapkan doa, justru doa itu terbalik. Ya, yaitu mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa dan pasukannya. Ya, ini adalah contoh bahwa dengan suap, na'udzubillah min zalik, Bal'am bin Ba'urah, ada perselisihan, ada yang menyebutkan dia orang soleh, ada yang menyebutkan dia seorang nabi. Ya, dia lepaskan akhirat, dia jual imannya dengan menerima suap. Ya, ini menandakan bahwa harta haram itu akan memberikan dampak kepada untuk dirinya sendiri, memberikan dampak kepada orang lain, dan terlebih lagi berdampak hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sesuai dengan ancaman. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW sampaikan terkait dengan harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Nabi memberikan nasihat kepada Ka'ab bin Ujrah. Innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Sesungguhnya tubuh, badan, daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka dia berhak, lebih layak
untuk dimasukkan ke dalam an-nar, yaitu api neraka. Ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi, apapun yang diperoleh dengan cara yang haram, kemudian berdampak kepada dirinya, juga kepada orang lain, dan berdampak hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, illa kanatin naru aula bihi, maka lebih layak tempatnya ada di neraka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kajian singkat terkait dengan harta yang haram akan berdampak kepada hablum minallah wa hablum minan nas. Mudah-mudahan ayat dan hadis yang kami sampaikan, Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan didekatkan kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang halal, sehingga selalu menggapai ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.